Yang mau mimpin ke arah dulu Kak? Ya baik. Sebelum kita melakukan kegiatan kelompok, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah bisa meluangkan waktunya untuk berkumpul di tempat ini. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih kita mau ngapain? Belum. Baik, di sini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, perkenalkan nama kakak Nadia Turahma. Kalian bisa panggil kakak atau teteh atau kakak aja deh, nggak apa-apa ya. Nah, sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya untuk kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalannya itu tinggal sebutin nama panggilan aja sama tempat yang mau kalian kunjungi di akhir pekan ini. Dimulai dari kakak, langsung ke kanan aja ya. Perkenalkan, nama kakak Nadia, tempat yang ingin kakak kunjungin yaitu pantai. Perkenalkan, nama saya Aida. Tempat yang ingin aku kunjungin di Bogor. Oke. Perkenalkan, nama aku Citra. Tempat yang mau aku kunjungin itu Kawah Putih. Perkenalkan, nama aku Cindy. Tempat yang pengen dikunjungin itu Malang. Perkenalkan, nama aku Hanum. Tempat yang aku ingin kunjungi itu Bali. Perkenalkan, nama saya Tita. Tempat yang mau dikunjungin itu Jogja. Perkenalkan, nama saya Nisa. Tempat yang ingin saya kunjungi itu Bandung. Perkenalkan, nama saya Bella. Tempat yang ingin saya kunjungi adalah Rumah Nenek. Kenapa rumah nenek? Kangen nenek. Oke, karena kita sudah melakukan perkenalan, kita lanjut tentang pembahasan ya. Jadi di sini kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Ada yang udah pernah melakukan bimbingan kelompok belum di sini? Belum. Jadi pada belum tahu apa itu bimbingan kelompok ya? Iya. Baik, di sini kakak akan menjelaskan bimbingan kelompok yaitu salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang merupakan proses bantuan kepada individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Teman-teman, saya hari ini sebagai pimpinan kelompok dan teman-teman di sini yaitu anggota kelompoknya. Diharapkan teman-teman untuk berpartisipasi, untuk aktif berbicara, menjawab, dan merespon apa yang kita akan bahas. Nah, harapan dari bimbingan kelompok ini supaya apa yang kita bahas pada hari ini, kita semua itu terjauh dari permasalahan yang akan kita bahas. Baik, dalam bimbingan kelompok ini diminta kesukarelaannya, keterbukaannya, dan merespon segala hal yang akan saya tanyakan ya. Baik, dalam bimbingan kelompok ini terdapat ada 2 tugas nih. Yang pertama ada 2 topik ya. Yang pertama itu topik tugas dan yang kedua itu topik bebas. Dalam topik tugas ini
Topik tugas itu maksudnya topik yang diberikan oleh kakak sendiri. Kalau topik bebas itu topik yang berasal dari diri kalian sendiri nih, dari diri kalian, dari kita dari kalian gitu ya. Pokoknya apa yang kalian mau bahas gitu. Judulnya kita yang ngajuin. Nah iya benar seperti itu. Terus topik ini harus aktual, update, dan lagi booming deh hari ini. Dalam pembahasan ini sekiranya kita udah masuk ke ranah yang privasi itu kalian cukup simpan baik-baik ya. Jadi pembahasan ini nggak usah sampai luar-luar. Pokoknya disimpan di dalam kelompok ini. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Kak. Pengertian. Udah Jelas. jelas. Ya. Lanjut Terus kalian mau milih topik apa? Dari kakak aja berarti tugas ya. Berarti topik tugas ya. Iya. Oke. Udah pada siap belum nih ngebahas topik tugas? Siap. Siap. Di sini kakak akan memilih topik tentang pelecehan seksual. Kan akhir-akhir ini pelecehan seksual tuh lagi booming banget ya. Yang kemarin ada dosen UGM ya yang memperkosa mahasiswanya. Terus ada juga dokter, terus ada juga kiai ya yang pihak pondok itu. Terus bahkan dari lingkungan keluarga pun ada yang kakek dan pamannya gitu tuh kan. Jadi pokoknya pelecehan seksual ini lagi marak banget di yang dibicarakan pada saat ini. Terus kakak ingin nanya nih ke kalian, ada yang tahu nggak apa itu pengertian dari pelecehan seksual? Ya kan pelecehan ini lagi. Ya. Oke. Menurut pendapat saya pelecehan seksual itu bisa jadi tindakan nyata ataupun tidak nyata. Maksudnya tidak nyata tuh kayak nggak langsung, misalkan dari media sosial, perkataannya yang menyinggung atau bikin orang itu merasa direndahkan. Lalu kalau misalkan tindakan nyata kayak bisa jadi kayak catcalling gitu sih Kak, perbuatan yang merendahkan seseorang. Ya baik. Ada yang ingin menjawab lagi? Ya Kak, nambahin dari si ini tadi. Oke. Ya benar tadi tuh. Jadi pelecehan seksual itu bisa berupa kayak tindakan fisik, kayak dia nyentuh area yang emang sensitif menurut kita gitu. Terus juga omongannya yang kurang pantas sama terus juga pelecehan seksual tuh Kak banyak ya terjadinya di mana-mana ya. Iya benar. Kalau bisa juga bahkan di tempat kerja juga banyak yang melakukan itu ya kayak pelecehan seksual. Iya, berarti parah banget ya kayak Iya. gitu. Makanya kita sebagai wanita tuh harus hati-hati deh. Iya. Terus ada Rawan. rawan. Ada lagi yang ingin menambahkan? Cukup ya jawaban dari teman-temannya, pokoknya udah hebat, udah lengkap. Jadi kakak simpulin bahwa pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak diinginkan dan tidak pantas yang melibatkan kayak sentuhan, gerakan, atau perilaku lain yang bersifat seksual. Bisa jadi kayak catcalling, terus pelecehan di tempat kerja, tempat umum ya. Nah selanjutnya nih, kita kan udah ngebahas ya apa itu pengertian dari pelecehan seksual. Selanjutnya kakak ingin nanya nih ke kalian, ada yang tahu nggak bentuk-bentuk dari pelecehan itu sendiri? Ya. Bentuk-bentuk dari pelecehan seksual itu ada verbal, non verbal, terus fisik, visual, sama psikologis. Kalau verbal itu kayak komentar yang nggak pantas lah, yang nggak sopan. Terus kalau non verbal itu gestur atau kayak tatapan yang gimana ya, yang kalau misalkan cewek itu digodain gitu tuh itu non verbal. Kalau fisik ya kita tahu sendiri apa yang tadi menyentuh atau megang gitu. Terus kalau visual itu dia lebih ke ngirim gambar yang kurang sopan. Terus kalau psikologis itu tekanan emosional atau ancaman untuk mendapatkan keuntungan seksual. Jadi si korbannya diancam nih biar si pelakunya ini dapat itu apa namanya kepuasan. Oke.
Ada lagi yang ingin menambahkan tentang bentuk-bentuk dari pelecehan seksual itu sendiri ya? Saya Kak. Oh, oke. Nah, saya setuju sama tadi siapa namanya tuh? Bella. Sama Bella. Terus dari saya sendiri tambahannya itu yaitu pameran diri. Nah, pameran diri itu kayak menunjukkan bagian tubuh yang tidak pantas. Kan ada tuh orang-orang yang kayak misalkan lagi naik motor tiba-tiba ngeluarin itunya gitu Oh, tuh iya. di depan banyak orang. Nah, itu juga termasuk pelecehan seksual kayak gitu. Baik. Ada lagi yang ingin menambahkan? Cukup. Baik, kakak simpulkan ya. Iya. Jadi bentuk-bentuk pelecehan seksual itu sendiri itu banyak. Dibagi ada dua ya menurut Kak Bella, teman kita Bella. Ada pelecehan verbal dan non verbal. Kayak pelecehan itu kan banyak, kayak bisa jadi sentuhan tidak pantas, catcalling, atau komentar seksual itu sendiri. Ada juga bahkan dia yang menunjukkan alat kelamin itu sendiri ya. Nah, kakak lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada yang tahu nggak di sini apa itu dampak dari pelecehan seksual? Nah, Kak, Oh, oke. nah kalau misalnya dari dampak pelecehan seksual itu ngebuat si korban itu bisa trauma psikologis dan emosional gitu. Nah, yang kedua itu ada membuat si korban itu cemas dan depresi. Selanjutnya itu si korban itu kayak kehilangan percaya diri dan harga dirinya, dan yang terakhir itu kayak si korban kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain gitu. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan dari dampak pelecehan seksual? Saya Kak, nggak beda jauh ya Kak tadi sama yang teman saya barusan sampaikan. Yang pasti itu ada trauma mendalam. Jadi dia dengan lawan jenis itu kehilangan kepercayaan banget gitu sama lawan jenis, menyimpan trauma dengan lawan jenis juga. Jadi ngaruh juga ke psikologisnya. Mungkin dia lebih menghindari interaksi atau berkegiatan di luar sana sama lawan jenis. Jadi dia tuh aktivitasnya juga terhambat. Jadi dia lebih memilih menghindari daripada harus berbaur. Jadi tidak percaya diri itu Kak. Terus juga pasti ada kesedihan dalam dirinya bahwa menganggap dirinya mungkin sudah tidak apa ya Kak, kayak aku udah kotor atau sudah tidak suci ya gitu, tidak pantas. Jadi takut menyimpan kesedihannya sendiri gitu Kak. Emang benar-benar ngaruh ke psikologisnya sih Kak. Trauma nantinya. Ada yang ingin menambahkan lagi dari dampak? Dampak pelecehan seksual itu dampak fisiknya gangguan tidur atau insomnia, mimpi buruk, sakit kepala, kelelahan, atau masalah kesehatan lainnya akibat stres itu. Ya, benar ya apa yang disampaikan teman-teman. Ayo, Kak. Satu lagi mungkin dampaknya itu ada ke akademis. Jadi kayak kinerja dia yang biasanya, kalau misalkan nih dia tuh seorang pekerja gitu kan, pasti dia kalau sudah mengalami pelecehan seksual gitu kan pasti kinerja buat keseharian dia yang tadinya ke 100%, kalau dia sudah mengalami pelecehan itu pasti dia menurun drastis. Gitu juga kalau dia seorang mahasiswa atau siswa gitu, pasti kinerja dia untuk belajar atau mencerna semua pelajaran itu pasti kurang, Terganggu ya. terganggu. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup Kak? Cukup ya. Baik, kakak simpulkan. Jadi dampak dari pelecehan itu sendiri itu kan banyak ya. Ada dampak psikologis, ada dampak sosial, bahkan ada dampak fisik. Di sini kakak akan menjelaskan dampak psikologis terlebih dahulu nih. Jadi dampak psikologis dari pelecehan seksual itu ada trauma, terus kecemasan, depresi, dan juga stres pasca dari trauma itu ya. Iya. Terus kita lanjut ke dampak dari sosialnya.
mungkin dia malu gitu, terus isolasi sosial, ada juga kesulitan dalam apa nih, kesulitan dalam melanjutkan hubungan ke depan gitu ya, entah interaksi atau apapun. Ada juga dia akan kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri, kepercayaan pada orang lain. Terus ada dampak fisiknya nih, dampak fisiknya apa nih dari pelecehan seksual gitu ya. Dampak fisiknya itu ada cedera fisik ya, terus ada gangguan kesehatan, dan ada benar apa yang katakan teman kita, ada masalah tidur. Kalian gimana nih, udah pada ngantuk ya? Enggak sih Kak, tapi Flat aja Iya. gitu. Ya udah, supaya kita nggak ngantuk atau kita nggak bosan, kakak ada games nih. Jadi gamesnya itu kita sebutin aja nih dari bentuk-bentuk pelecehan seksual. Kita kan udah ini kan tadi kita udah Iya. bahas ya. Iya. Jadi nanti kita tepuk tangan aja deh gitu, kayak bentuk-bentuk pelecehan seksual gitu. Gitu ya. Yang pertama, Oh ya gitu. Iya paham. Oke, dimulai dari siapa? Kanan kiri. di kiri-kiri. Jadi ya. Oke, Kiri dari kanan. kiri aja ya, nanti Ya. yang terakhir baru kakak deh, nggak apa-apa. Ya. Bentuk-bentuk pelecehan seksual. Verbal. Itu bukan Kak. Gitu nggak sih? Apa nyebutnya Kayak ini gini ya, nih, kayak contohnya dong. Udah bisa Kak, contoh Ya, dulu. contoh satu. Ini kayak gini nih. Bentuk-bentuk pelecehan seksual. Yang pertama, catcalling. Lanjut nanti yang Oh iya. Oh, jadi yang sebutnya kedua kayak ya, Oh, iya. apa kayak ya komentar gitu. Oh. Ya apa aja deh pokoknya yang kalian tahu. Oke, Kak. Apa ya? Ulangin lagi nih ya. Ntar dulu Kak, mikir dulu Kak. Oke, bilang kalau kalian udah punya jawaban, udah siap. Nanti baru Oke. kita main gamesnya. Bentuk-bentuknya tadi. Ya, bentuk-bentuk Yuk. dari pelecehan seksual itu sendiri. Siap. Oke. Ayo Kak, mulai. Udah pada Udah. tahu, udah dipikir jawabannya? Iya, udah. Oke. Udah ya, kakak mulai ya. Bentuk-bentuk pelecehan seksual. Yang pertama, Komentar cabul. Yang kedua. Hubungan tidak diinginkan. oke. Yang ketiga. Catcalling. Yang keempat. Kontak fisik yang merugikan. Oke. Yang kelima. Pemerkosaan. Yang keenam. Itu nunjukin alat kelaminnya. Yang ketujuh. Ya. Maksud ciuman. Kedelapan. Yang terakhir ya dari Ya. kakak. Yang ke-8, pelecehan seksual melalui media. Nah, karena kalian kayaknya udah ngantuk, gimana nih? Abis kita main game masih ada yang ngantuk nggak? Udah Udah enggak. enggak. Ayo lanjut. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi Oke, lumayan deh, nggak apa-apa ya. Selanjutnya nih, kita udah ngebahas tentang pengertian pelecehan kan. Kita juga udah ngebahas tentang bentuk-bentuk serta dampak yang dialami oleh korban. Nah, menurut teman-teman nih, solusi kita untuk mencegah pelecehan seksual itu sendiri apa nih? solusinya. Solusi Ya. untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Bukan ya. Oke. Apa? Yang pertama edukasi sejak dini itu perlu banget ya, karena apa namanya edukasi berarti kita apa sih namanya kayak mempunyai apa sih batasan gitu kan. Kalau misalkan pas kecil itu pasti kita diajarin apa yang boleh dipegang dan apa yang nggak boleh dipegang sama orang yang selain keluarga kita gitu. Bahkan orang tua kita laki-laki pun tahu gitu batasannya gitu kan. Terus yang kedua itu meningkatkan kesadaran hukum. Oke. Jadi kalau misalnya kan banyak kasus pelecehan itu banyak tuh yang lolos si pelakunya, dia tuh harus bener-bener kayak apa ya, dibuat efek jera gitu ke pelakunya. Dan sih itu aja. Benar ya apa yang dikatakan oleh teman kita. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, apa nih? Nih kan kalau dari perempuan kan sering banget ya di catcalling dari di jalan atau Ya. di mana gitu. Nah dari perempuan ini kita itu kayak harus lebih menjaga dari pakaiannya, kayak apa ya enggak yang begitu ketat atau yang
mencolok banget. Lebih tertutup ya. Iya, meskipun walaupun nggak pakai hijab, ya kan, tapi kita tuh harus yang lebih ini sopan gitu loh. Iya. Tapi tahu Kak, walaupun dia udah pakaiannya sopan, yang kerudungnya gede itu juga, tapi dia tetap di catcalling Kak. Berarti itu kan emang dari si laki-lakinya ya, pelakunya itu. Terus ya Kak, susah Kak ngasih efek jerak kalau emang benar-benar emang pemikiran dia kayak ya udah katanya ini gua kayak gini gitu tuh ya, kayak gimana ya Kak biar jerak ya orang kayak gitu tuh. Iya. Berarti lebih banyakin edukasi nggak sih ke masyarakat lingkungan, setiap misalkan setiap kota dibagi ke kabupaten, provinsi segala macam harus ditegasin lagi mengenai kayak pelecehan seksual merata gitu loh, dari misalkan betul dari sejak dini, dari orang tuanya ke anak, terus mungkin dari pemerintah setempatnya atau kayak RT RW, emang harus ditegasin lagi mengenai pelecehan seksual itu bukan suatu hal yang dibiarin gitu loh, jadi harus ini. Benar ya apa yang dikatakan oleh teman-teman di sini. Edukasi tentang pelecehan seksual. Benar sih harus dari dini. Tapi pokoknya emang harus diingetin nih, pelecehan seksual itu emang bahaya banget. Jadi harus sering-sering diedukasiin deh, untuk entah itu dari tingkat SD, SMP, SMA. Pokoknya emang pelajaran tentang edukasi pelecehan seksual ini harus ada deh pokoknya ya, biar semua orang tahu gitu bahaya dari pelecehan seksual. Ada yang mau nambahin lagi solusi untuk mencegah terjadinya pelecehan nih? Udah Kak, nggak tahu lagi apa. Kalau dari kakak sendiri apa Kak? Nah, kalau dari kakak sendiri sama ya kayak dari kalian. Pertama, mengedukasikan entah itu dari masyarakat atau dari pendidikan. Terus yang kedua itu bisa kalau misalnya kakak nih kenal gitu sama korbannya, dan kita tuh harus memberikan dukungan gitu, kepada korban, kayak pokoknya kasih penguatan kalau dia tengah sendiri, pokoknya kita harus temenin dia deh gitu. Selanjutnya kita juga bisa melaporkan ya, membantu melaporkan. Kan kadang ada juga korban nih yang nggak berani untuk melaporkan si pelaku gitu tuh. Mungkin kita bisa benar, kita bisa mengawasi dia dan membantu melaporkan gitu. Oke, memberi penguatan aja sih, seperti itu. Baik, kita udah ada di penghujung pembahasan ya. Teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Apa ya? Tapi kayaknya masih banyak tau Kak yang harus dibahas ya nggak sih? Iya, tentang pelecehan seksual itu. Iya, pelecehan seksual kan ruang lingkupnya banyak ya. Pembahasannya ada yang lebih mendalamnya lagi lah gitu. Tapi ya Kak, biasanya iya sih tadi tuh kayak ada trauma, kesedihan dalam diri seseorang yang merasa bahwa dia dilecehkan ya. Terus juga, tapi Kak ada aja kayak misalnya di desa orang atau apa gitu ya, yang seharusnya orang yang dilecehkan itu tidak harus diasingkan atau dijudge atau di apa, tapi kan kita harus kayak apa ya Kak, kayak bukan mengayomi apa sih Kak, kayak ini merangkul dia, mensupport dia, karena kan dia juga termasuk seseorang yang kena ini ya, mentalnya keuji ya, termasuknya kayak gitu. Dia juga kan nggak mau ya. Tapi ada aja Kak itu tahu di lingkungannya tuh kayak dianya dikucilin gitu. Tapi benar sih tadi yang disampaikan nama dia, kayaknya emang harus ada pengedukasian mulai dari kayak RT-nya, RW-nya ya nggak sih Kak gitu ya benar. Jadi edukasi ini nih bukan cuma untuk siapa ya, kita misalnya contohnya jangan sampai ya kita sebagai korban gitu. Tapi ini edukasi ini juga penting untuk masyarakat, supaya masyarakatnya tahu gitu tuh kalau ada korban yang terkena pelecehan seksual tuh harusnya diapakan gitu, ditemani dan diasingkan. Kan emang kebanyakan dari masyarakat kita kan seperti itu ya, malah mengecilkan gitu. Malah mikirnya dia ceweknya nggak bener gitu ya. Makanya penting banget nih edukasi gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, emang habis ini ngapain lagi Kak? Kalau kalian Sudah paham? Iya sih, kalau kalian udah paham, mungkin nanti kita Ada pembahasan selanjutnya deh. Iya. Berarti ada pertemuan selanjutnya ya Kak ya? Iya, ada.
Oh, berarti kita emang berapa kali ketemu sih Kak kalau bimbingan kelompok kita emang sering ketemu? Paling bisa sih kayak sebulan sekali, tergantung ya. Itu dari jadwal nanti kita bicarakan ya. Iya, Kayaknya cukup ya. ya udah Kak, Cukup. Iya. mau pulang soalnya. Ya mau pulang ya. Baik, jadi kakak akan menyimpulkan semua pembahasan pada hari ini. Jadi pelecehan seksual yaitu tindakan ya yang tindakan yang dilakukan oleh orang tanpa seizin dari orang lain, kayak pelecehan tuh kayak misalnya pemerkosaan seperti itu kan nggak ada persetujuan dari kita dong ya kan. Terus kita bakal ke bentuk-bentuk nih, bentuk-bentuk pelecehan kan ada dua, verbal dan non verbal. Itu kayak catcalling, terus pelecehan dari media sosial, juga pemerkosaan, itu termasuk dalam bentuk-bentuk pelecehan seksual dan yang lain-lainnya. Terus dampak yang dialami oleh korban itu ada dampak psikologis, dampak sosial, dan dampak fisiknya gitu ya. Terus solusi nih, kan kata kalian kita harus mengedukasikan ya, benar. Pemerintah itu harus memberikan edukasi, entah itu kepada masyarakatnya, kepada dari pendidikan juga harus memberikan edukasi. Seperti itu sih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah nggak ada ya? Udah. Baik, karena kita udah di akhir pembahasan, gimana nih, ada pesan dan kesan nggak untuk bimbingan kelompok pada hari ini? Seru tau Kak, karena seru Kak. Menarik. Seru banget. Pembahasannya menarik. Kita Iya, jadi Kak. lebih tahu Iya. Bermanfaat pasti ya. Soalnya pembahasan catcalling gitu seru pasti Kak, seru tahu Iya, kakaknya juga catcalling. seru. Apa tadi Kak? pelecehan Ya, seksual. pelecehan seksual. Seru tahu itu. Kakaknya juga seru. Oh ya, makasih. Ada lagi? Iya. Udah kali ya Kak. Terus pesannya nih untuk misalnya itu untuk pelaku atau untuk korban, apa nih pesan dari kalian? Pesannya buat pelaku cepat sadar. Oke, untuk pelaku cepat sadar. Ada lagi? Misalnya semoga pelecehan seksual di Indonesia cepat-cepat Menurun. menurun. Untuk korban juga semoga lebih bisa menjaga lagi. Diberi ya, Dikuatkan untuk diberi- korban, Dikuatkan, ya. dikuatkan ya, Iya. pokoknya semuanya. Dan untuk pelaku harus cepat sadar apa yang dikatain teman kita itu. Pokoknya stop, jangan melakukan pelecehan seksual lagi. Oke. Terus kita kan dari akhir nih ya. Kira-kira teman-teman kita akan melakukan bimbingan kelompok kapan lagi nih? Bulan depan. Minggu depan. Minggu depan, bulan depan, ada lagi? Minggu depan aja Minggu kan. depan. Jadi minggu depan aja ya. Iya. Iya. Minggu depan pada bisa. Terus jamnya sekarang kayak gini aja. Samain aja. Iya, samain. Samain aja jamnya juga. Iya. Nah, Kak boleh nggak sih kalau bimbingan itu bimbing kelompok itu makan? Kayaknya lebih efektifnya jangan deh ya, karena kan jadi sebelum bimbingan kelompok nih kalian harus makan dulu yang banyak gitu ya. Oh iya. Tapi jangan banyak-banyak. Biar Jadi serius nanti- ya, Kak, ya. Iya, nanti. Soalnya sekarang lapar Kak, udah yuk. Oh iya, oke. Udah ya. Terus baik nih, karena teman kita udah lapar banget nih, ayo kita akhiri bimbingan kelompok ini. Siapa yang mau mimpin doa? Aku. Oke. Kita akhiri bimbingan kelompok ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kakak ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Dan kalian pulangnya hati-hati ya. Iya. Awas hati-hati karena pelecehan itu bisa terjadi di mana saja. Iya. Hati-hati pokoknya. Ya. Kakak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.